Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Sial, itu memaksaku untuk maju. Wajah tenang asli Mengkir menunjukkan sedikit kesedihan pada saat ini, tetapi keindahan dari keindahan yang tiada bandingnya tidak sebaik itu. Tinju mengepal, Mei berkedut, dan gigi perak mengepal, tetapi kadang-kadang melintas di matanya. Cahaya dingin gadis itu menghancurkan keindahan beberapa gadis ketika mereka sedikit merajuk. Sialan bajingan, itu langkah yang baik untuk menghilangkan jangkrik emas. Ketika dia memimpikannya ini, Mengkir sangat marah. Dia benci berada di biro orang lain. Dia selalu mengambil inisiatif dan tidak pernah mempermalukan dirinya seperti hari ini. Jika Anda maju untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan Chen Nan benar, prestisinya pasti akan naik ke ekstrim semalam, dan dia pasti akan menjadi inkarnasi dari peri di mata dunia. Sejak saat itu, dia akan memiliki lapisan cahaya suci. Saya takut setelah beberapa dekade, citranya tentang peri suci di mata dunia tidak bisa digoyahkan. Manfaat yang menyertainya sangat besar. Tempat suci kuno Simendantainya pasti akan lebih dikagumi dan pasti akan menjadi tempat paling suci. Ini adalah godaan besar yang sulit untuk ditolak, meskipun Mengkir tidak ingin berada dalam permainan Chen Nan, dia tidak ingin menyerah pada ketenarannya. Jika kau benar-benar bertarung sampai mati malam itu, aku akan mencuci tuduhan untukmu, tapi tidak apa-apa, tapi sial, aku ingin memanfaatkanku. Mengkir ragu-ragu. Oh, Zijin Shenlong perlu melolong sebelum dia berbicara. Terkadang Chen Nan ragu apakah itu adalah Shenlong yang murni. Jelas, dia juga memperhatikan penampilan aneh Nan Nan. Dia berteriak keras, sial, naga ini adalah keturunan Kaisar Naga. Dengan darah murni, singkirkan matamu yang penuh kebencian. Petik 2. Haha. Chen Nan tertawa dan berkata, aku belum mengatakan apa-apa, dan kamu sendiri yang bersalah. Katakanlah, apakah ayahmu naga bunga, atau ayahmu naga angin? Bagaimana saya menemukan potensi serigala unik Anda, apakah resesivitas akan segera muncul? Petik 2. Wow, kupikir auman ini memiliki momentum, wow. Chen Nan telah bersembunyi di gunung selama 3 hari selama masa keselamatan. Dia tidak kembali untuk memeriksa berita, yaitu, Zijin Shenlong ingin diam-diam kembali untuk menyelidiki, dan dia dihentikan. Dia takut akan kecelakaan, dan dia gagal melakukannya. Sekarang dalam situasi khusus ini, dia sangat berhati-hati dalam segala hal. Oh, anak laki-laki, kalau gadis kecil Pi Mengkir benar-benar menolak untuk merayu, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak maju dan mencuci biaya Anda? Chen Nan tersenyum dan berkata, saya kira dia tidak bisa menolak godaan sama sekali. Dia sangat mirip dengan seseorang dari 10.000 tahun yang lalu. Mereka adalah tipe orang yang sama. Saya tahu kepribadian mereka. Hei, jika dia benar-benar menyerah sebesar itu jika Anda tidak mencuci reputasi saya tidak takut akan itu. Ini bukan masalah besar bagi saya untuk mengubah identitas saya. Petik 2. 5 hari kemudian, Zijin Shenlong memperoleh izin Chen Nan dan kembali ke kota Xin pada malam hari. Pertama kali berlari ke dapur beberapa restoran dan banyak mencuri, sebelum menguping ucapan orang di tempat-tempat yang semarak seperti restoran dan kembang api. Zijin Shenlong muncul dalam hantu dan berkeliaran di sekitar kota selama setengah jam, dan segera memahami apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dia dengan gembira meraung di langit, memegang sayap ayam di kaki kirinya dan sebotol anggur di kaki kanannya, terbang ke gunung. Namun, itu baru saja terbang 10 mil jauhnya dari kota dosa, dan cahaya pedang dan Belanda melesat keluar dari kegelapan, menebasnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Oh, Yang Xiao-Xiao berani menghitung naga pamanmu. Zijin Shenlong cepat-cepat menyingkir. Tetapi sayap ayam di cakarnya dipotong sebagian besar, dan hanya setengah dari mereka yang terperangkap dalam cakar. Itu membalik tubuh naga, melihat ke belakang, dan menemukan ada cahaya redup di langit yang jauh, menutupi sosok yang kabur. Pada saat ini, dia mabuk dan pusing, dan berkata dengan marah, laki-laki. Ibu, tujuannya apa? Setelah mendaftar, saya berani menghitung pamanmu Long, saya belum selesai dengan Anda, oh. Mengkir sangat marah sehingga Fei Jian memotong udara dan bahkan kembali dengan setengah sayap ayam. Mendengar teriakan omong kosong naga ini pada saat ini bahkan lebih menyebalkan. Dia mendesak platform Lotus Giok, dan terbang ke depan dengan cepat. Platform Lotus bersinar cemerlang, memancarkan suasana suci, damai dalam kegelapan, membuatnya seperti peri. Oh, ternyata kamu kulit nimfa kecil, berani mengambil daging dengan paman naga kamu, waspadalah terhadap aku memakanmu. Zijin Shenlong bingung, dan setelah melihat Mengkir, dia berteriak liar dengan temperamennya, berdiri. Kulit Mengkir berwarna biru, dan dia telah menjaga kota dosa selama beberapa hari terakhir. Dia tahu bahwa Chen Nan pasti akan kembali untuk menyelidiki berita, dan kemungkinan besar itu di malam hari. Malam ini, dia secara tidak sengaja mendengar panggilan hantu Zijin Shenlong, tetapi karena malam itu terlalu suram dan jaraknya terlalu jauh, dia tidak dengan jelas menangkap pemandangan di depan. Jika dia tahu bahwa Chen Nan tidak menemaninya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Menakuti ular itu, Mengkir sangat kecewa karena dia menyebarkan kemarahannya di kepala Zijin Shenlong, mengendalikan pedang terbang, dan dengan cepat menebas ke arah Zijin Shenlong. Cahaya pedang bersinar dan sangat menyilaukan, dan udara pedang meledak dari udara, menjalin ke dalam jaring pedang di udara, dan membungkus Zijin Shenlong di dalam. Oh, Niang Pi kecil berani membunuh pamanmu Long. Setelah ditangkap oleh saya harus menanggalkan pakaian Anda dan memukul pantat besar Anda. Zijin Shenlong memarahi sambil menghindari dengan cepat. Mengkir sangat marah,
naga macam apa ini, dan mulutnya penuh dengan bahasa kotor, yang hampir tak bisa berkata-kata. Oh, hentikan. Tiba-tiba Zijin Shenlong mendengus, seperti guntur yang menggelegar di udara. Wajah Mengkir penuh dengan amarah, dan dia kehilangan ketenangannya seperti biasanya. Tidak ada yang begitu tidak sopan padanya, yang membuatnya sangat marah. Zijin Shenlong berdiri tegak seperti orang di udara. Cakar naga tergantung di pinggangnya dan cakar naga mengambil botol anggur. Dia menuangkan beberapa teguk anggur ke dalam mulutnya, dan kemudian dengan mabuk berkata, apakah kamu melihat dengan jelas? Kamu lihat, di mana aku keramat. Aku adalah naga ilahi dan kaisar naga terhebat antara langit dan bumi. Kamu, manusia kecil, melihatku dan tidak sujud, tetapi berani mengikutiku dengan pukulan acak. Bukankah itu dibenarkan? Petik 2. Mengker benar-benar terkejut ketika dia pertama kali melihat Zijin Shenlong, tetapi saat itu Zijin Shenlong mengatakan kekacauan padanya, membuatnya bertanya-tanya untuk pertama kalinya apakah Shenlong begitu nakal. Sejak hari itu, dia juga seperti Chen Nan, tidak lagi mengagumi naga legendaris. Terlebih lagi, dengan latihan kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan Zijin Shenlong Wei Qiangzong Qiangan, telah lama melihat bahwa itu tidak memiliki taoxing yang mendalam. Pada saat ini, Meng Keer melihat bahwa Zijin Shenlong sebenarnya seperti bajingan pada manusia, dengan tangan akimbo dan membawa botol anggur, di mana dia omong kosong, dia hampir tidak tahan. Melihat penampilan mabuk dan ekspresi sombongnya, Meng Keer langsung menanggapinya dengan pedang terbang. Kecemerlangan pedang terbang itu melonjak seketika, berkali-kali. Lebih kuat daripada yang tidak ku ketahui sekarang, dan gelombang energi yang mengerikan meletus, menyulut pedang yang menyilaukan, dan menebasnya. Ding dang dang dang. Kali ini, Zijin Shenlong yang mabuk dan pusing gagal melarikan diri dari serangan pedang terbang, tetapi tidak terluka di bawah pedangnya, setelah aun pedang yang menyilaukan terpotong di atasnya, terdengar suara seperti besi. Mengker heran. Dia membuka mulutnya mengabaikan gambar dan berteriak, bagaimana mungkin? Meskipun Zijin Shenlong kehilangan elemen naga, setelah semua, sebagai Shenlong, sulit bagi pedang manusia untuk melukai tubuhnya. Selain mengenakan baju besi Xuanwu, Fei Jian tidak bisa menahannya. Namun, meskipun sulit bagi Fei Jian untuk melukai tubuh naganya, itu tidak dapat menyelesaikan dampaknya yang besar. Ia terus-menerus dipotong oleh Fei Jian, dan toples anggur juga terbang keluar dari cakarnya. Oh, sakit, dan kulit Niang Niu akan berhenti. Sampai saat itu, Zijin Shenlong sedikit terjaga dan berteriak, kulit Xiu Niang, jangan terlalu ganas, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku akan membawamu ke bajingan itu Cenan. Petik 2. Zijin Shenlong mengambil sedikit kulit kecil, membuat Mengkir sangat marah, tetapi setelah mendengarkan kalimat terakhir, dia berhenti menyerang. Begitu Zijin Shenlong keluar dari jaring pedang, dia memutar kepalanya dan melarikan diri, dan mengutuk dalam mulutnya, Niangpi kecil, kau brengsek Cenan, platform Lotus Gyokmo adalah milikku, tunggu untuk melihat. Naga bajingan sialan itu sangat rumit, aku tahu kemana kamu pergi. Mengkir mendesak platform Lotus Giok untuk mengejarnya, dan kecepatannya sebanding dengan Zijin Shenlong, dan itu sangat cepat. Zijin Shenlong benar-benar terjaga pada saat ini, menjerit ngeri, dan akhirnya tiba-tiba berbalik dan membuat lingkaran besar, terbang menuju kota dosa. Mengker marah, dan tentu saja dia mengejarnya. Bola mata Zijin Shenlong berkedip-kedip, dan orang ini juga semacam alien di naga, seperti kalajengking nakal. Ketika dia mendekati kota dosa, tiba-tiba serigala melolong, oh. Seseorang kembali, oh, seseorang akan kembali. Petik 2. Mengkir terkejut dan segera menghentikan tubuhnya gelombang www.metalnovel.com gelombang hampir gila, naga bajingan itu sangat tak tahu malu. Ini menempatkan dia dalam dilema. Dia tidak ingin ditemukan telah kembali ke kota dosa dalam keadaan seperti itu. Alisnya dalam, gigi peraknya terkepal, dan dia melihat Zijin Shenlong ke kota dosa, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Pada saat ini, Mengkir memiliki penyesalan di hatinya, dan merasa bahwa dia seharusnya tidak begitu dekat dengan kota kejahatan. Sama seperti Zijin Shenlong yang melolong, Tuhan tahu apakah ada keberadaan kuat yang memupuk teror. Dia tahu betul bahwa kota jahat menyembunyikan naga dan meletakkan harimau, dan banyak orang kuat dengan keterampilan tak terduga bersembunyi di sini. Naga bajingan sialan, tak tahu malu seperti si brengsek Cenan, benar-benar berkumpul bersama dalam bentuk yang sama. Mengkir mengutuk dengan getir, berani untuk tetap di udara dan dengan cepat mundur. Setelah naga emas melarikan diri ke kota Sin, ia beristirahat di dapur sebuah restoran hampir sepanjang malam sebelum menyeka mulutnya dengan puas, dan kemudian kepala pencuri itu terbang keluar dari kota Sin. Kali ini, ia berputar-putar beberapa lingkaran besar, dan tidak berani terbang tinggi di langit, dengan cepat melintasi pegunungan dan hutan, dan tidak kembali ke tempat tinggal Cenan sampai subuh. Chen Nan tertawa terbahak-bahak setelah mendengarkannya dan berkata, banyak orang muda dengan hormat memanggilnya peri. Naga mabuk serakah Anda sebenarnya memanggilnya sedikit, kulit kecil, haha, dia pasti senang paru-paruku meledak. Haha, tapi kalian membuat kesalahan dan mungkin banyak membantu saya. Dia bijaksana, mungkin dia takut ditemukan ketika dia mengejar Anda tadi malam, dan dia akan kembali ke kota dosa hari ini, muncul di depan dunia. Jika ini masalahnya, aku benar-benar ingin mengingat prestasi hebat untukmu, haha. Petik 2. Di pagi hari, Mengkir berada di hutan bambu, mengepalkan giginya, diam-diam marah. Naga bajingan sialan. Hengkir ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk memasuki kota dosa, dan muncul di mata dunia.
Tapi dia membenci ekstrim dalam hatinya. Awalnya dalam rencananya, dia pertama kali menemukan Chen Nan benar-benar menyelesaikan momok, kemudian kembali ke kota dosa, mengekspos perbuatan jahat Ling Yun, dan membuatnya kehilangan reputasinya, dan akhirnya dipenggal kepalanya. Tetapi ketika dia mengejar naga bajingan tadi malam, dia bermasalah dengan itu, dia sedikit khawatir, jangan sampai penguasa senior kota jahat merasakan napasnya, sekarang jika kamu tidak bergegas, mungkin kamu akan ragu. Sialan Chenan, naga bajingan jahat, ketika aku menyelesaikan Ling Yun, aku pasti akan menghancurkanmu. Mata cerah Mengkir memancarkan cahaya dingin, dan langit yang membara naik di hutan bambu. Burung-burung di dekatnya melarikan diri dengan panik. Pada hari ini, kota dosa mendidih. Mengkir, yang telah menghilang selama berhari-hari, tiba-tiba kembali. Dia mengendalikan Taoisme ke platform Lotus Giok, muncul di atas kota dosa, seperti peri Yaochi, yang berkulit putih, berkibar putih, tak tertandingi, dan memancarkan suasana suci, damai, menyilaukan semua dewa. Orang-orang biasa benar-benar berpikir bahwa makhluk-makhluk abadi telah turun dan berlutut untuk beribadah. Para praktisi juga gembira. Protagonis lain dari kematian jadi akhirnya muncul. Kebenaran dari tragedi itu tampaknya keluar. Mengker tersenyum dan melambai, dan terbang langsung ke Akademi Kamikaze. Berita itu menyebar langsung ke kota Sin, dan semua praktisi bergegas ke Akademi Kamikaze untuk pertama kalinya. Pada hari ini, Akademi Kamikaze penuh sesak. Akademi itu awalnya terbuka. Ada banyak master di dalamnya, dan tidak pernah ada penjaga. Sekarang para pembudidaya di seluruh kota penuh sesak, dan ada orang di mana-mana di akademi. Ketika Ling Yun mendengar berita itu, wajahnya sangat pucat, dan dia tahu bahwa bencana akan datang. Bagaimana bisa seseorang seperti dia dengan imajinasi yang dalam tidak melihat melalui strategi Chen Nan? Namun, wakil dekan dari 4 perguruan tinggi secara tidak langsung menempatkannya di bawah tahanan rumah di Akademi Kamikaze. Namun, bahkan jika dia memiliki beberapa niat untuk menghasilkan sesuatu, itu sulit untuk dikerjakan. Kali ini serangan balik Chen Nan terlalu ganas, dan dia tidak dapat kembali ke surga. Sial, itu hanya satu langkah dari kesuksesan, tapi itu pada menit terakhir. Aku benar-benar tidak mau dikalahkan. Wajah Ling Yun berwarna hijau dan dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan buku-buku jarinya berwarna biru. Segalanya berubah begitu cepat sehingga dia marah di dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa Chen Nan berbalik semalam, dan tindakan malam itu menumbangkan segalanya. Dia berjalan mengitari ruangan dan berkata pada dirinya sendiri, Mengkir, aku tahu kamu bukan jenis yang baik, tapi aku punya perasaan yang baik untukmu, tetapi pada akhirnya aku akan mati di tanganmu. Tidak, aku tidak bisa duduk diam dan mati, pasti jika Anda ingin menarik seseorang di punggung Anda, jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda akan terbakar dengan batu giok Anda. Petik 2. Pada saat ini, elang emas berputar terus-menerus di atas halaman. Setelah melihat ini, Ling Yun senang dan meniup peluit tajam, dan elang emas dengan cepat terbang ke bawah. Ling Yun mengambil kotak surat kecil dari Raja Wali Emas, mengeluarkan kertas, dan membukanya untuk menonton. Dia mengerutkan kening, anggota keluarga akhirnya datang, sebenarnya biarkan aku tidak bertindak enteng, ini, pasukan keluarga menyelamatkanku, bahkan jika aku bisa hidup, aku ini reputasi buruk. Bagi ahli waris keluarga besar, bagaimana hal ini berbeda dari kematian? Bagaimana saya bisa bertemu orang di masa depan dan bagaimana mengambil alih kekuatan keluarga Ling, sial. Petik 2. Ling Yun cemas dan marah, berjalan-jalan di halaman. Kota kejahatan telah melonjak baru-baru ini, dan tidak lama setelah puncak kuat muda di antara 4 perguruan tinggi, rahasia horor kematian dan jadi keluar, banyak master senior di daratan tiba di sini, dan sekarang kota ini adalah kumpulan para master. Mengker datang ke Sen Feng Chou Lege, wakil presiden 4 perguruan tinggi, dan beberapa senior bergengsi, telah menerima berita untuk menyambut mereka. Itu bukan karena identitas Mengker layak untuk bertemu dengan para master tua ini, hanya karena dia terkait dengan kebenaran kematian dan tragedi jadi. Banyak master senior dan keturunan situs suci kuno dan Tai Mengkir berbicara di kantor dekan selama lebih dari setengah jam sebelum membuka pintu. Melihat bahwa kampus itu penuh dengan orang di mana-mana, dekan Sen Feng Chou Lege tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit rumit. Dia sibuk memerintahkan orang untuk secara diam-diam memindahkan Ling Yun ke tahanan rumah, sehingga tidak ada orang luar yang tahu lokasi. Kalau tidak, jika berita itu diumumkan, akan ada banyak orang yang akan bergegas ke depan, dan Ling Yun akan menghancurkan mayat di tempat. Lagi pula, 7 tuan yang terjebak dalam kematian dan jadi terlalu besar untuk datang. Ada banyak pengagum hardcore. Wakil dekan Sen Feng Chou Lege tidak tertarik mempertahankan Ling Yun. Sebenarnya, karena masalah ini terlalu terlibat, kerabat dan sesepuh dari beberapa pihak harus ditemukan untuk memberi mereka akun yang memuaskan dan membiarkan mereka memutuskan bagaimana menangani Ling Yun. Setelah mengatur semuanya, wakil dekan berdeham dan melakukan pertunjukan dengan suara terbaik, sehingga semua praktisi di Akademi Kamikaze besar mendengar suaranya. Nona Meng kembali, membenarkan bahwa Chen Nan mengatakan segalanya sungguh, Ling Yun adalah pembunuh yang sebenarnya. Petik 2. Weng. Berita seperti itu seperti blockbuster, yang segera menyebabkan kekacauan ke Akademi Kamikaze, dan banyak suara berteriak. Bunuh dia, bunuh binatang buas ini, itu terlalu manusiawi, sangat dingin dan tak tahu malu sampai ekstrim. 7 tuan yang malang, semua orang adalah generasi yang menakjubkan. Jika ini bukan serangan Ling Yun, sedihnya Nona Meng akan bisa menyelamatkan semua orang, sayangnya. Sedih.
Balas dendam untuk orang mati, sangat menghukum pembunuhnya. Terlalu egois dan tidak manusiawi untuk membunuh binatang buas ini. Kelompok itu marah. Semua orang mengamuk. Orang-orang berteriak keras, berharap menemukan Ling Yun segera dan membuangnya 8 potong. Sen Feng Cholege sangat berisik, dengan sumpah serapah dan gigi yang mengepal, terutama siswa dari Sen Feng Cholege, yang tidak memiliki kekhawatiran dalam kota asal. Banyak siswa tahu bahwa Ling Yun sekarang adalah wisma tamu, kamikaze Cholege, dan sekarang meraung berbarengan. Ribuan orang bergegas ke tempat tinggal asli Ling Yun. Untungnya, wakil dekan memiliki pandangan jauh ke depan. Jika tidak, Ling Yun belum mengaku di depan umum. Pria itu dicincang. Orang-orang yang sangat marah tidak bisa menemukan Ling Yun, tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka, dan akhirnya menghancurkan tempat di mana Ling Yun pernah tinggal. Pada hari ini, kota jahat berada dalam kekacauan, dengan orang-orang di mana-mana di jalan, mengutuk Ling Yun dengan keras, dan bahkan keluarganya. Keluarga Ling, salah satu dari 10 pembudidaya di daratan, telah menjadi akar dari semua kejahatan. Berita itu menyebar ke setiap sudut benua melalui merpati. Badai besar menyapu kota dosa dan menjadi fokus diskusi di seluruh benua. Tragedi kematian dan jadi akhirnya mengungkapkan kebenaran. Pahlawan muda yang pada awalnya dikagumi oleh orang-orang ternyata adalah pengkhianat, yang membuat semua orang sangat marah. Tentu saja, beberapa orang tidak berani membuat suara keras. Mereka tidak dapat melihat cahaya. Orang-orang ini dan Ling Yun memfitnah Chenan sejak awal. Pikiran mereka benar dan salah, dan akar mereka yang melekat membuat mereka senang melakukan tindakan kotor. Dalam kutukan Ruhai, beberapa orang ini bersembunyi di persembunyian. Kota kejahatan, The Voice of Ling Ling, tumbuh dengan cepat. Kantor keluarga Ling, serta beberapa bisnis terkait, dihancurkan oleh orang-orang yang marah. Tidak sampai 3 hari kemudian orang-orang yang marah menjadi tenang. Sampai saat itu, orang-orang harus mempertimbangkan masalah yang memalukan, kasus ketidakadilan Chen Nan. Sekarang, verifikasi, semua kata-kata Chen Nan benar, dan akhir dari pahlawan sejati ini sangat menyedihkan. Setelah mengawal Mengker keluar dari jedi kematian, ia terus dikejar oleh pasukan keluarga Ling dan masih hidup di pegunungan. Kemudian, semua orang di kota jahat itu dengan kuat percaya bahwa ia adalah iblis, dan banyak praktisi membobol gunung. Mengeliling dan menekannya, dia pecah dalam bahaya buruk itu, tetapi apa hasilnya? Pahlawan sejati yang dianiaya diperlakukan paling tidak adil. Tidak ada yang mempercayainya. Pada malam itu, ia berperang melawan kota dosa. Satu orang memilih lusinan penguasa keluarga Ling. Ia bertempur darah dan ingin menjadi rekannya yang mati. Balas dendam, tetapi semua orang mengira dia adalah iblis, dan tuan yang tak terhitung jumlahnya di kota mengepungnya sendirian, menyebabkan pahlawan sejati untuk mengakhiri kebenciannya. Orang yang tak terhitung jumlahnya sangat sedih, pahlawan yang sebenarnya mati karena ketidakadilan, dan pengkhianat yang jahat, sebelum menikmati pujian dunia, orang yang tak terhitung jumlahnya tanpa rasa percaya diri, hampir tidak bisa menghadapi kata-kata dan perbuatan masa lalu mereka. Pahlawan sejati Chenan meninggalkan penyesalan yang mendalam kepada semua orang, dan beberapa praktisi mulai merenungkan, tidak pernah melihat pahlawan berumur panjang gelombang www.metelnovel.com gelombang apakah pahlawan sejati tidak selamat. Penggarap kota Sin hampir mengakui refleksi, semua orang merasa malu. Mengker tidak diragukan lagi telah menjadi peri suci di mata dunia, tetapi nama Chenan, pahlawan sejati, berakar kuat di hati orang-orang. Kedua prestise ini telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi fokus paling mencolok dari generasi muda, tetapi orang mati aku merindukanmu. Chen Nan, yang berada di kedalaman gunung, mendengar berita ini dari mulut Zijin Shenlong, dan melolong seperti Zijin Shenlong, awo. Wow, aku sangat tersentuh, aku ingin menangis, aku. Itu pahlawan sejati. Ah, haha. Petik 1. Oh, haha. Chen Nan dan Zijin Shenlong tertawa bersama, membiarkan orang menghela nafas takdir. Setan dan pahlawan sejati hanya dipisahkan oleh garis, dan beberapa hari kungfu dapat berevolusi dari satu negara ke negara lain. Oh, nak, semua kemasyuranmu telah lenyap, dan kamu telah menjadi pahlawan sejati. Jangan lupakan kreditku, tolong balas aku. Bah, aku tidak ingin menjadi pahlawan sejati itu. Di era ini, pahlawan sejati tidak berumur panjang. Tapi, karena mereka telah didewakan, aku masih tidak ingin memenuhi keinginan mereka. Mari kita bersiap untuk pergi keluar. Jadilah dewa dan nikmati serunya disembah. Petik 2. Pada hari ke-6, kerabat 7 pahlawan yang terjebak dalam jedi kematian hampir di sini, siap untuk memulai persidangan Ling Yun. Keluarga Ling juga mengirim seorang wakil, orang yang sangat menonjol, tetapi paman Ling Yun Ling Zixu, yang memiliki bobot tinggi dalam keluarga Ling. Waktu untuk persidangan umum Ling Yun telah dijadwalkan. Hari ke-10 dijadwalkan untuk persidangan umum di kota Sin. Semua praktisi muda di kota Sin sedang membuat emosi mereka, bersiap untuk menenggelamkan Ling Yun dengan air liur pada hari itu, dan menggunakan pedang untuk memotongnya menjadi bagian yang rusak. Pada hari ke-7, Chen Nan berendam di sumber air panas, merilekskan tubuhnya, dan menikmati wajahnya. Setelah penyelidikan yang cermat, satu orang dan satu naga memutuskan untuk menutup permainan dan kembali ke kota dosa setelah mengetahui keadaan kota dosa saat ini. Sebelum pergi, Chen Nan berendam di sumber air panas, lalu menghela napas dan mulai membunuh. Objek pembantaian tentu saja bukan manusia, ia mengejar semua jenis binatang buas di pegunungan, sehingga darah binatang itu akan ditutupi dengan darah, dan bahkan rambut hitam akan menjadi merah gelap.
Akhirnya, dia melakukan Suan Gong dan mengeringkan pakaiannya, sehingga sepertinya dia telah terbunuh oleh pertarungan sengit beberapa hari yang lalu. Chen Nan menahan bau darah yang menyengat, dan menatap naga emas ungu di udara, menertawakanmu kepala ular, jika bukan demi keaslian dan citra, haruskah aku berlatih sendiri seperti ini? Zijin Shenlong meratap di udara, wajah naga itu penuh dengan ejekan. Pertama-tama, kamu dapat memberitahuku dengan jujur, dan kamu tidak diperbolehkan untuk tampil di depan dunia. Ada banyak tuan dalam manusia yang tidak dapat kamu bayangkan. Di negara kamu, orang-orang itu dapat dengan mudah menangkapmu, kalau-kalau seseorang tertangkap dan memurnikan obat-obatan. Ini menyusahkan. Selain itu, setelah saya memasuki kota, Anda akan pergi menemui saya dalam beberapa hari untuk menghindari perhatian. Petik 2. Chenan akhirnya berjalan keluar dari gunung dan memulai jalan untuk kembali ke kota dosa. Pakaian berdarah, rambut merah gelap panjang, noda darah di wajahnya, matanya yang membunuh, ditambah pisau panjang yang tajam di tangannya, dia benar-benar tampak seperti pahlawan abadi. Ketika Chen Nan muncul di pinggiran kota di sekitar kota jahat, itu segera menimbulkan sensasi. Belum lama ini, Ling Yun diam-diam menghadiahinya sejumlah besar koin emas. Banyak orang telah melihat potretnya dan segera mengenalinya. Ya Tuhan, Chen Nan, dia tidak mati. Ini benar-benar dia benar-benar hidup. Berita itu menyebar dengan cepat, dan hampir sensasional di seluruh kota, bahkan lebih menarik daripada ketika Mengkir muncul. Seorang pahlawan yang mati tiba-tiba muncul hidup-hidup di depan dunia. Ini benar-benar mengejutkan. Acara besar, kota dosa, semua pembudidaya bergegas menuju tempat di mana Chenan muncul pada pertama kalinya. Jalan-jalan penuh sesak dan kacau. Pakaian berdarah Chenan menutupi tubuhnya, langkahnya tegas, matanya dingin, tubuhnya dipenuhi dengan roh pembunuh yang mengerikan. Setiap kali dia mengambil langkah ke depan, bumi bergetar, dan napas pria kuat itu merembes ke seluruh jalan, membuat semua penonton merasakan momentum yang luar biasa dan dinginnya tulang. Semua orang menatap pahlawan ini seolah-olah dia telah kembali dari neraka. Ada rasa pembunuhan yang tak berujung dalam dirinya. Semua orang di jalan merasakan kesedihan seperti angin musim gugur. Semua pembudidaya tahu bahwa ini adalah dibutuhkan banyak pertempuran hidup dan mati untuk dapat menyingkat pembentukan Qi. Aku bertanya-tanya siapa yang pertama berteriak, pahlawan. Kemudian, orang-orang di seluruh jalan mendidih dan berteriak keras, pahlawan, pahlawan, pahlawan. Beberapa anak muda yang bersemangat berlari ke tengah jalan, berlutut di depan Chenan, dan mengaku, pahlawan, maafkan kejahatanku. Pahlawan, maafkan aku. Aku menyalahkan Ling Yun, penjahat tak tahu malu, karena berbelok ke kanan dan salah. Di langit, Zijin Shenlong melihat ke bawah ke langit dan berteriak dengan gembira, aduh, iri. Tapi bocah brengsek ini benar-benar seperti pahlawan berdarah nyata. Petik 2. Banyak pendahulu dan senior dari Akademi Shen Feng secara alami mendapatkan berita tersebut. Wakil dekan dari 4 perguruan tinggi secara pribadi memimpin banyak guru untuk menyambut Chenan. Tidak ada alasan lain. Pertama, karena mereka merasa Chen Nan telah dihukum dengan sia-sia. Yang kedua adalah bahwa 10 ahli mengeksplorasi jedi kematian. Mereka terutama dipercayakan ke 4 perguruan tinggi. 7 dari mereka terjebak dalam jedi, yang membuat wakil presiden dari 4 perguruan tinggi merasa sangat berutang kepada orang-orang muda ini. Untuk memberikan penjelasan kepada keluarga 7 pahlawan yang datang ke kota dosa, mereka secara khusus pergi untuk menyapa Chen Nan untuk menunjukkan rasa hormat kepada 10 penguasa teratas. Mengker tentu saja ada di tengah orang banyak, dia terus mencibir di dalam hatinya, berpikir tentang cara membunuh Chen Nan di masa depan. Ketika kelompok Akademi Shen Feng muncul, Chen Nan membuat langkah tercengang. Dia cepat-cepat berlari ke Mengker, dan dia mengambil Mengker yang kewalahan ke dalam pelukannya. Menangis, ker, ledakan. Jalan itu penuh dengan kegemparan, dan orang-orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Peri yang tinggi dipeluk oleh seorang pria. Meskipun pria ini telah menjadi pahlawan, masih sulit bagi semua orang untuk menerimanya. Mengker terkejut dan marah, meskipun dia sudah lama melihat Chen Nan berlari ke arahnya, dia tidak berharap dia membuat gerakan yang luar biasa di depan semua orang. Dia berjuang, tetapi dia tidak berteriak, dia tidak ingin menunjukkan kelemahan wanita itu di depan semua orang, karena pada saat ini dia sudah menjadi penjelmaan dari peri, dan dia tidak pernah bisa berteriak panik seperti wanita biasa. Tapi dua tangan Chen Nan menjepit pinggangnya yang ramping dengan kuat seperti mematri baja. Dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Namun, pada saat ini, Chen Nan berteriak dengan gembira, kamu tidak mati, aku akhirnya melihatmu, wow, kamu tidak tahu bahwa aku punya mimpi buruk setiap hari, setiap kali aku memimpikannya Xiao Feng dan Qian ketujuh dari mereka berkata aku tidak merawatmu, aku adalah orang berdosa, wow. Chen Nan melolong, tetapi tidak ada air mata keluar. Banyak orang menunjukkan pandangan santai. Wakil dekan Akademi Kamikaze tampak disengaja dan tampaknya tidak disengaja. Singkatnya, dia hanya menjelaskan kepada para penonton, dia telah berjuang dengan hidup dan mati dalam beberapa hari terakhir dan telah berjuang di garis hidup dan mati. Gangguan mental, pertemuan mendadak dengan teman hidup dan mati, tidak dapat dihindari bahwa emosi berada di luar kendali. Petik 2. Sekeliling penonton tiba-tiba menyadari, mengungkapkan ekspresi pemahaman, setelah semua, yang berada dalam keadaan itu pasti akan runtuh. Semua orang sangat memahami bahwa Chen Nan sangat bersyukur bahwa dia hampir menangis. Dia melolong dan memarahi Ling Yun sambil terkikik lagi.
Semua orang di sekitar penonton menunjukkan pandangan simpatik. Mengker hampir marah. Pria sialan ini sebenarnya bertindak konyol dan bodoh, mengambil keuntungan darinya, tetapi semua orang percaya bahwa dia secara mental terganggu. Chen Nan berlumuran darah dan berbau darah, dan mimpi yang merangsang Kir hampir meludah. Yang lebih menyebalkan adalah orang ini benar-benar memeras air matanya, hidung dan air matanya, sebenarnya, semua terhapus tubuhnya. Mengkir hampir tidak pernah mati lemas, tunggu, di mana gelembung ingus diterapkan. Ah, Mengkir hampir berteriak, menahan keinginan untuk muntah, bajingan itu benar-benar menyeka ingusnya yang menjijikkan di kerahnya. Wow, sialan Ling Yun, Xiao Feng, Qianlong, aku akhirnya membalasmu, haha. Chen Nan menangis dan tertawa, yang membuat banyak wanita muda yang menonton sangat sedih. Ketika mereka melihat bahwa pahlawan sejati ini telah dianiaya dan bersedih, mereka jatuh ke dalam keadaan gila, dan tiba-tiba simpati meluap dan air mata hampir menetes. Mengkir diam-diam mengertakkan gigi, ingin membongkar Chen Nan, tetapi dia harus tersenyum untuk menghibur Chen Nan, yang cacat secara intelektual. Dengan senyum tipis di wajahnya, tangannya dengan lembut menepuk punggung Chen Nan, tubuhnya memancarkan napas damai, seperti peri suci. Tapi Chen Nan tidak bisa tenang, dan emosinya masih tampak di luar kendali. Dia memegang Mengkir, menyeka, menggosok. Mengkir membenci Chen Nan gelombang www.metalnovel.com gelombang tetapi harus berpura-pura tersenyum dan membuat gerakan peri yang pantas. Tiba-tiba senyumnya menyipit, dan seterusnya, di mana pria sialan ini meletakkan tangannya, tangan babi asin, benar-benar meletakkan pinggulnya ke bawah. Ah, Mengkir hampir berteriak, dan pria sialan itu benar-benar meremas pinggulnya. Mengkir benar-benar ingin membelah Chen Nan dengan pedang, tetapi dia tidak bisa menyerang di depannya. Pria sialan itu terus memompat tangannya dan meletakkannya di pinggangnya, lalu meraih dua keras-keras. Sial, Mengkir menjadi gila. Tunggu, oh sial, orang ini benar-benar menggosok hidungnya dan air mata di leher putihnya seperti batu giok. Mengkir menjadi gila. Ini benar-benar tak tertahankan. Dia bersumpah berulang-ulang bahwa suatu hari dia akan menurunkan Chen Nan 100, terutama dua tangan babi asin harus dicacah, dan sialan itu hidung dan mata harus digali dan diinjak. Akhirnya, di bawah inspirasi senyum suci Mengkir seperti malaikat, Chen Nan tampaknya perlahan-lahan memulihkan pikirannya, dan dia melepaskan tangannya dengan enggan. Mengkir dengan cepat mundur setengah kaki jauhnya, pada saat ini pakaian putih aslinya ditutupi dengan noda darah, tentu saja, hidung dan mata Chen Nan yang sementara menciptakan kotoran juga tersebar di antara mereka. Namun, Mengkir selalu tersenyum, dan dekan dari 4 perguruan tinggi mengarahkan Chen Nan menuju Sen Feng Chou Lege. Zijin Shenlong berteriak di langit, awo, pria dengan lawan jenis dan tanpa kemanusiaan, wow haha. Seperti bintang dan bulan, semua orang berjalan di sekitar Chen Nan dari jalan, dan banyak orang di kedua sisi jalan menunggu dan menyaksikan. Lihat, ini adalah Custet Guardian yang melawan kematian Ling yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatannya sendiri. Ya Tuhan, sangat kejam, aku merasa tubuhku bergetar. Malam itu, dia tidak hanya memenggal kepala tingkat 4 dari keluarga Ling saja, tetapi juga bertarung sepanjang malam dengan para penguasa kota. Itu benar-benar berani. Kebenaran akhirnya keluar di siang hari, dan kesalahannya akhirnya terungkap. Mata dingin, terlihat sangat keren, wajah putih kecil Ling Yun adalah pria yang menyeramkan pada pandangan pertama, ini adalah pahlawan sejati. Chen Nan mendengarkan kedinginan. Kembali ke Akademi Kamikaze, Chen Nan menolak semua undangan, pertama mandi, lalu mengenakan pakaian kering, langsung menuju ke bagian terdalam dari perguruan tinggi, tempat para pertapa Akademi Kamikaze tinggal lokal. Saya belum melihat Xiao Chengxi selama beberapa hari, ia telah lama lega, dan bergegas ke laut bambu yang tenang. Bagian terdalam. Dari hutan bambu, lingkungannya tenang dan elegan. 8 atau 9 loteng dihiasi di laut bambu, dan setiap loteng dikelilingi oleh pemandangan yang indah. Di dekat loteng, ada rumput hijau, bunga-bunga harum, jembatan kecil dan air yang mengalir, dan batu-batu aneh. Di kejauhan, hutan bambu berwarna hijau dan burung-burung berputar dan mendengarkan. Pemandangan indah sebagai puisi menyegarkan, dan berada di tengahnya. Semuanya sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan sama sekali. Chen Nan berjalan cepat ke loteng dari 3 tuan tak tertandingi. Melalui bayangan pohon berputar, ia melihat pemandangan yang luar biasa. Xiao Chengxi sedang menari pedang, dengan postur anggun dan perasaan tingkah laku. Pedang pendek dan tipis di tangannya bahkan mendesak pedang sepanjang pedang untuk berputar di udara. Rahang Chen Nan hampir jatuh ke tanah. Dia curiga bahwa dia dalam mimpi. Ini luar biasa. Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun mampu mendesak gas pedang bawaan. Ini adalah apa yang seharusnya dimiliki prajurit oriental ketika mencapai tingkat ketiga. Keterampilan. Dia meremas pahanya keras dan merasa sakit, yakin bahwa dia tidak dalam mimpi, dan kemudian berteriak, Chengxi. Tubuh Xiao Chengxi mandek dan berbalik dengan cepat. Setelah melihat Chen Nan, dia segera melemparkan pedang kecil itu dan berlari ke arahnya dengan cepat, dengan air mata di matanya, berteriak, kakak. Chen Nan juga mengalami demam di matanya. Dia meninggal di jedi, hampir mati, dan hampir mati. Pada saat ini, saya tidak punya perasaan. Dia bergegas, memeluk Xiao Chengxi, dan berkata sambil tersenyum, Chen Si baik, jangan menangis, bukankah saudaranya kembali? Iya. Wow, saudara. Wajah Xiao Chengxi penuh dengan air mata, dan lehernya dipegang teguh, takut itu akan hilang begitu dia melepaskannya.
Chen Nan menepuk punggungnya dengan lembut, menghibur dengan suara rendah. Pada saat ini, 3 tuan besar datang, dengan senyum tipis di wajah semua orang. Chen Nan bertanya kepada mereka bertiga setelah upacara dan bertanya, bagaimana Chen Si mulai belajar ilmu pedang, bukankah dia selalu sangat tahan terhadap budidaya? Dan saya hanya melihat bahwa dia benar-benar mendesak gas pedang, apa yang terjadi? Mereka bertiga tersenyum dan menatap Xiao Chengxi. Yin Feng berkata, gadis kecil yang meminta untuk belajar ilmu pedang. Ah, Chen Nan mengalihkan pandangannya ke Xiao Chengxi di tangannya. Pada saat ini, beberapa tetesan air mata menggantung di wajah kecilnya, mulutnya rata dan berkata, kakak selalu tidak kembali, Chengxi sangat bosan. Belum lama ini, saya berlari keluar untuk bermain dengan para kakak perempuan di akademi. Mereka mengatakan bahwa saudara lelaki saya adalah setan dan orang jahat. Kakak-kakak perempuan yang semula menyukai Chengxi tidak menyukai Chengxi lagi. Mereka mengutuk kakak mereka dan ingin membunuhnya. Kemudian saya mendengar bahwa banyak orang mengejar dan membunuh saudaranya. Chengxi sangat sedih dan khawatir tentang keselamatan saudaranya. Setelah mengajarkan ilmu pedang Chengxi, Chengxi akan belajar menyelamatkan saudaranya setelah mempelajari keterampilannya. Petik 2. Chen Nan merasa hangat di hatinya, memeluknya dengan keras, dan berkata dengan lembut, aku menyalahkan kakakku karena tidak baik. Tidak, aku tidak menyalahkan kakak laki-lakiku, mereka jahat, kakak laki-lakiku adalah orang yang baik, mereka memperlakukan kakak laki-lakiku yang salah. Wajah kecil kekanakan Xiao Chengxi jarang menunjukkan jejak amarah, dan akhirnya dia berbisik, tapi Chengxi telah memaafkan mereka, dan kemudian mereka meminta maaf kepada Chengxi dan memberitahu saya bahwa saudara saya adalah pahlawan sejati, dan semua orang menyalahkan Anda, tapi mereka semua mengatakan bahwa Anda tidak dapat kembali. Untuk sementara waktu, jadi Chengxi berlatih pedang lebih keras untuk menemukan saudaranya kembali. Petik 2. Master yang tidak punya teman, Ovi berkata, terima kasih telah datang tepat waktu. Semua orang mengatakan kepadanya bahwa Anda akan segera kembali. Jika Anda tidak muncul lagi, kami benar-benar tidak tahu bagaimana menghiburnya. Kami juga menyalahkan kami karena tidak merawatnya, biarkan dia tahu beberapa hal yang menjengkelkan, tetapi sekarang semuanya akhirnya berakhir. Petik 2. Chen Nan tersenyum dan menghapus air mata di wajah Xiao Chengxi, mengatakan, Chengxi sangat kuat sehingga dia benar-benar dapat mengeluarkan gas pedang. Aku takut dia akan lebih buruk daripada saudaranya segera. Kakek dan kakek mengatakan bahwa itu bukan energi pedang. Itu tidak sekuat energi pedang. Hah? Chen Nan memandangi 3 tuan yang tiada banding. Apakah dia salah? Ksatria naga tua Lei Lai berkata, itu memang bukan energi pedang. Ada kekuatan aneh di tubuhnya. Sepertinya berada dalam keadaan tertutup. Dia hanya perlu berlatih beberapa latihan pengantar sederhana untuk dapat mendesak jejak kekuatan keluar dari tubuh. Sekarang meskipun jauh dari sebanding dengan Jianqi, tetapi karena dia semakin banyak berkultivasi, saya percaya bahwa kekuatan-kekuatan itu akan perlahan-lahan pulih dan menjadi lebih dan lebih kuat. Wilayah macam apa yang dapat Anda capai pada saat itu pasti tidak akan dipahami oleh akal sehat. Petik 2. Chen Nan berpikir dan mengangguk. Kemudian 3 tuan yang tiada taranya berbalik dan pergi, meninggalkan keduanya untuk berbicara perlahan. Chen Nan memimpin Xiao Chengxi dan kembali ke kediamannya, secara singkat berbicara tentang pengalamannya akhir-akhir ini. Xiao Chengxi jauh dari anak biasa, dan tidak bisa menyembunyikannya dari kata-kata palsu. Jika Anda mengatakan haluan yang sebenarnya, itu tidak tepat, jadi pada akhirnya hanya proses yang disederhanakan dan dikecilkan. Kelompok wanita itu benar-benar keji, dan benar-benar melibatkan aku di kepala Chengxi. Temukan kesempatan, kakakku akan membantumu mengajari mereka makan. Xiao Chengxi buru-buru berkata, tidak, saudara jangan menyalahkan kakak perempuan itu, Chengxi tidak lagi menyalahkan mereka. Selain itu, tidak semua orang pada waktu itu tidak bermain dengan Chengxi. Sister Phoenix, Longhu Sister, dan sister kecil yang bermasalah telah ini sangat baik untuk Chengxi, mereka semua menyukai Chengxi. Petik 2. Oh, Chen Nan mengangguk dan berkata, mereka bertiga tidak mengecewakanku. Tapi Sister Dragon Dance sangat sedih akhir-akhir ini. Dia menangis sepanjang hari. Dikatakan bahwa saudaranya tidak akan pernah kembali, yang lebih menyedihkan daripada Chengxi. Dragon Dance selalu menganggap dirinya sebagai saudara laki-laki dan suka mengenakan pakaian pria. Wajah selalu bersinar dengan senyum cerah seperti matahari, terbang, percaya diri, bebas, dan mudah. Qianlong terperangkap dalam kematian jadi, dan akan sangat menyedihkan jika ingin datang ke Longhu. Ketika Chen Nan melihat Longhu menghadapi Qianlong sendiri, dia selembut seorang wanita kecil. Kali ini merupakan pukulan besar baginya. Sister Phoenix sepertinya juga tidak terlalu bahagia, senyumnya jauh lebih sedikit daripada di masa lalu. Oh, Chen Nan terkejut untuk sesaat. Phoenix Timur sebenarnya memiliki beberapa kekhawatiran, apakah itu karena Xiao Feng? Sangat mungkin bahwa Xiao Feng adalah master pertama Akademi Sen Feng. Saya pikir itu adalah idola di hati banyak wanita di akademi. Oriental Phoenix mungkin juga memiliki kesan yang baik tentangnya, tetapi itu tidak pernah ditampilkan dan tidak seemosional Dragon Dance. Rawa itu sangat tenggelam. Hanya adik perempuan bermasalah yang masih seperti biasa. Dia tersenyum sepanjang hari. Dia sering menyelinap di harimau putih dan menyelinap masuk untuk membawaku keluar untuk bermain. Ah, Chen Nan terkejut dan bertanya dengan cemas, apakah kamu sering bermain dengan setan kecil itu? Ya, adik perempuan bermasalah itu sangat aktif, dia sering membawaku untuk menggoda orang.
Setelah mendengar ini, Chen Nan merasa pusing dan berkata, Chengxi, kamu belum belajar apa-apa darinya. Tidak, aku hanya menontonnya di samping. Itu bagus, kata Chen Nan 2 kali, menepuk dadanya, dan berkata, itu benar-benar membuatku takut, aku tidak ingin kau dirusak oleh setan kecil itu. Tapi kalimat Xiao Chengxi berikutnya hampir membuat Chen Nan duduk di tanah. Adikku yang bermasalah berkata kepadaku bahwa aku harus belajar lebih banyak darinya untuk menghindari ditindas. Chen Nan segera menolak, dilarang untuk belajar darinya. Pria yang menyusahkan itu menjadi terpesona dan putus asa. Hihi, Chengxi mengerti. Chen Nan menepuk keningnya. Melihat penampilan Xiao Chengxi, sepertinya dia sangat menyukai putri kecil itu. Jika kamu membiarkan mereka tetap bersama sepanjang hari, pastikan ada setan kecil lain di dunia. Dia memutuskan untuk menghentikannya dan tidak pernah membiarkan putri kecil membawa Chengxi pergi. Keesokan harinya, tari naga dikunjungi. Cukup beralasan bahwa selain menyelinap masuk seperti putri kecil, orang luar umumnya tidak dapat mendekati tanah terlarang ini. Tentu saja, seperti putri kecil, dibutuhkan tuan di sini untuk membuka dan menutup satu mata. Namun, hubungan antara Dragon Dance dan Qianlong sangat luar biasa. Wakil dekan Shen Fencol Lege merasa bahwa dia berutang banyak pada 7 pahlawan. Dia merawat orang-orang yang mereka cintai dan mengirim orang untuk memimpin tari naga di sini. Chen Nan tentu saja memahami niatnya, dan sekarang mengirim Xiao Chengxi ke 3 tuan yang tidak memiliki teman gelombang www.metelnovel.com gelombang untuk memfasilitasi percakapan berikutnya. Saya sudah tidak melihatnya selama beberapa hari, tarian naga telah banyak kuyuh. Keindahan asli berambut pendek, netral dan indah dengan rambut pendek dan kepercayaan diri yang anggun, adalah kesedihan yang tidak dapat diselesaikan pada saat ini. Saya pikir Anda harus tahu mengapa saya mencari Anda. Saya telah belajar tentang apa yang terjadi dalam kematian Jedi dari Mengkir, tetapi saya masih ingin meminta Anda untuk mengatakannya lagi. Saya ingin tahu setiap detail tentang Qianlong. Selalu ada tarian naga dengan senyum seperti matahari di wajahnya, dan sekarang air mata berputar, dan sedikit air mata menjulang. Chen Nan menghela nafas, tarian naga benar-benar memiliki kasih sayang yang mendalam pada Qianlong. Dia memberikan penjelasan rinci tentang apa yang terjadi pada hari itu, tentu saja, beberapa tempat pasti telah diproses. Lagi pula, dia telah membagikan begitu banyak kertas. Sekarang jika dia mengatakan yang sebenarnya, pasti akan ada kecelakaan. Dragon Dance nyaris tidak bisa mengendalikan emosinya, dia menutup matanya dan sepasang tetesan air mata meluncur turun di pipinya. Setelah waktu yang lama, dia berhenti menangis. Dia membuka matanya dan menatap Chen Nan tanpa berkedip, berkata, saya ingin membalas Qianlong, tetapi keluarga Ling terlalu kuat, dan saya khawatir tidak membunuh Ling Yun. Meskipun keluarga Qianlong juga sangat kuat, tetapi keluarganya telah berubah, dan saya hanya bisa maju. Petik 2. Chen Nan mengangguk dan berkata, yah, itu memang masalah. Saya mendengar bahwa Ling Zong, patriark keluarga Ling, memiliki seorang putra di tahun-tahun berikutnya. Dia selalu dimanjakan oleh putra tunggal ini. Dia berpikir bahwa dia tidak akan melihat anak tunggalnya mati. Namun, dia tentu saja tidak berani mengambil risiko dunia dan menyelamatkan Ling Yun secara langsung. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Petik 2. Tarian naga berkata, keluarga Ling. Pasti sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Ling Zixu yang dikirim oleh keluarga Ling adalah adik lelaki dari patriark keluarga Ling. Dikatakan bahwa latihan kultivasinya telah mencapai tingkat master tanpa urutan kelima. Hei, Tuan tak tertandingi tingkat 5, haha, aku khawatir itu ditakdirkan untuk dihancurkan di kota dosa. Chen Nan mencibir.